Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan materi yang ada dalam buku Pengantar Keuangan Perusahaan atau Fundamental Corporate Finance yang dikarang oleh Ross dan kawan-kawan, yang juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Salemba 4 dengan judul Pengantar Keuangan Perusahaan. Kali ini saya akan membahas materi yang ada di bab 3 dari buku tersebut, yaitu bekerja dengan laporan keuangan. Nanti dalam materi ini kita akan melihat apa itu laporan keuangan dan bagaimana menganalisis laporan keuangan yang ada. Oke, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami sumber dan penggunaan kas dan laporan arus kas. Kemudian mengetahui bagaimana melakukan standarisasi laporan keuangan untuk keperluan perbandingan, dibandingkan dengan hasil di tahun lalu, dibandingkan dengan perusahaan dalam industri yang sejenis misalnya. Yang ketiga adalah mengetahui bagaimana menghitung dan menginterpretasikan rasio-rasio keuangan yang penting. Nanti akan dijelaskan beberapa rasio keuangan yang penting untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Kemudian mampu menghitung dan menginterpretasikan DuPont Identity. Dan yang terakhir, memahami permasalahan dan kelemahan dalam analisis laporan keuangan. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang harus Anda pahami setelah mempelajari materi kali ini. Berikut ini adalah contoh laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Kita lihat di sini adalah contoh laporan posisi keuangan sebuah perusahaan di tahun 2015 dan tahun 2014. Jadi di laporan posisi keuangan terlihat ada kas piutang usaha, persediaan, aset lancar, total aset lancar, aset tetap neto, dan total aset. Ini adalah aset bagi perusahaan. Nah, ini adalah aset atau investasi perusahaan. Oke. Kemudian ada utang dagang, wesel bayar, liabilitas jangka pendek, utang jangka panjang, saham biasa, dan saham biasa adalah ekuitas. Jadi ada total, di sisi kiri ada total aset, di sisi kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Nah, ingat kembali di mata ajar pengantar akuntansi 1 yang pernah Anda dapat, ada persamaan akuntansi di mana aset itu sama dengan liabilitas, ya, liabilitas ditambah ekuitas. Jadi aset ini adalah investasi bagi perusahaan. Nah, investasi ini tentu saja harus didanai oleh apa? Liabilitas dari pihak di luar perusahaan dan ekuitas dari pemilik perusahaan. Laporan keuangan berikutnya di perusahaan adalah yang kita kenal dengan namanya laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah sebuah laporan yang menyajikan hasil kinerja sebuah perusahaan dalam kurun waktu periode tertentu, misalnya dalam waktu 1 tahun. Nah, kinerjanya ini ditampilkan dalam bentuk berapa pendapatan atau penjualan yang diperoleh dalam 1 tahun misalnya, kemudian berapa beban pokok penjualannya, berapa beban-beban lain selain beban pokok penjualan, berapa penyusutan. Nah, pendapatan dikurangi beban-beban ini akan diperoleh namanya laba sebelum bunga dan pajak, ya, atau earning before interest and tax. Nah, kemudian laba sebelum bunga dan pajak ini kita kurangkan dengan beban bunga untuk mendapatkan laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak akan dikurangkan dengan pajak. Nah, pajak ini biasanya kalau di Indonesia untuk badan usaha misalnya adalah 25% tarifnya.
Nah, laba sebelum pajak dikurangkan dengan pajak penghasilan, maka akan didapat laba tahun berjalan atau laba yang diperoleh selama 1 tahun tersebut. Kemudian ada istilah laba per saham, ini adalah laba tahun berjalan dibagi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar. Adapun dividen per saham ini adalah berapa jumlah dividen yang dibagikan perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi, laporan laba rugi ini adalah sebuah laporan yang memperlihatkan kinerja perusahaan. Sedangkan laporan posisi keuangan di slide sebelumnya adalah sebuah laporan yang memperlihatkan berapa aset yang dimiliki perusahaan, berapa liabilitasnya, dan berapa ekuitasnya pada suatu waktu tertentu. Berikutnya kita masuk ke slide yang membahas tentang sumber dan penggunaan kas. Nah, hal ini penting bagi perusahaan untuk mengetahui dari mana asal uang kas masuk ke perusahaan dan kemana uang kas perusahaan dibelanjakan. Kita masuk dulu dengan sumber-sumber kas. Nah, sumber kas ini untuk perusahaan berasal dari arus kas masuk terjadi saat perusahaan menjual produk atau jasa yang diproduksi. Kemudian terjadi penurunan dalam aset perusahaan. Misalnya perusahaan punya piutang usaha. Nah, piutang usaha tersebut adalah aset bagi perusahaan. Nah, piutang usahanya kemudian ditagih dan pelanggan membayar, maka ada arus kas masuk ke perusahaan. Berikut, ini piutang usaha, persediaan kalau dijual jelas uang masuk ke perusahaan dan misalnya perusahaan menjual aset tetap netonya. Nah, saat kondisi sekarang ini di mana Indonesia mengalami pandemi COVID sejak 2020, maka mungkin ada banyak perusahaan yang terpaksa menjual aset tetap netonya untuk mendapatkan kas. Kemudian terjadi kenaikan dalam akun liabilitas atau ekuitas. Misalnya pemegang saham perusahaan itu kembali mengucurkan dananya ke perusahaan dan pemegang saham tersebut mendapatkan saham baru dari perusahaan. Atau perusahaan meminjam uang ke bank, hutang bank, dan uang dari bank tersebut masuk ke perusahaan. Nah, jadi bisa dalam utang dagang, liabilitas jangka pendek lainnya, dan saham biasa. Utang dagang di sini misalnya perusahaan membeli bahan baku atau membeli barang dagang tapi tidak membayar. Tidak langsung membayar secara tunai tapi nanti membayarnya kelak di kemudian hari yang kita sebut dengan istilah utang dagang, membeli secara kredit. Nah, ini adalah sumber-sumber kas yang ada di perusahaan. Jadi ketika perusahaan ingin meningkatkan meningkatkan penerimaan arus kasnya, dia akan lihat ke sumber-sumbernya. Dia bisa dengan cara menjual persediaan atau barang dagangnya, kemudian dia bisa menagih piutang usaha yang ada, atau kalau ada aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi tapi masih bisa dijual, dia bisa menjualnya. Kemudian ini dari sisi aset. Dari sisi liabilitas dan ekuitas, perusahaan bisa mendapatkan penerimaan arus kas atau sumber arus kas dengan cara menerbitkan saham biasa baru, atau meminjam uang ke bank, atau membeli bahan baku atau persediaan barang dagang secara kredit dari pemasok. Nah, ketika kita sudah memahami dari mana saja arus kas itu, maka berikutnya kita akan masuk ke penggunaan kas. Penggunaan kas di sini adalah uang kas yang ada di perusahaan itu keluar untuk keperluan apa. Nah, jadi kalau sumber ini terkait dengan penerimaan, penggunaan ini terkait dengan pengeluaran. Yang pertama, arus kas keluar terjadi saat perusahaan membeli sesuatu, perusahaan membeli barang dagang misalnya, atau perusahaan membeli bahan baku secara tunai, atau perusahaan membeli aset tetap. Maka ada uang kas yang keluar. Berikutnya, terjadi kenaikan dalam aset perusahaan. Perusahaan menjual barang secara kredit, jadi tidak langsung dibayarkan tunai oleh yang beli, maka piutangnya bertambah. Nah, itu penggunaan kas sebetulnya. Jadi perusahaan tidak dapat uang kas secara langsung. Nah, kas dan aset lancar lainnya, persediaan, kemudian piutang. Nah, kemudian terjadinya penurunan dalam liabilitas dan ekuitas. Di sini berarti perusahaan membayar utang-utangnya. Nah, atau perusahaan membeli kembali ekuitasnya atau dengan istilah saham treasury. Nah, perusahaan bisa membayar wesel bayar atau notes payable-nya, membayar utang jangka panjangnya. Nah, laporan keuangan berikutnya adalah laporan arus kas.
Laporan ini mengikhtisarkan sumber dan penggunaan arus kas. Dari mana saja sumber-sumber penerimaan kas dan untuk apa saja uang kas perusahaan akan dikeluarkan atau digunakan. Nah, dibagi dalam 3 aktivitas utama. Ini ya, jadi sumber penerimaan dan pengeluarannya dibagi menjadi dalam 3 aktivitas utama, yaitu pertama aktivitas operasi. Ini aktivitas yang ada atau dituangkan dalam laporan laba rugi. Jadi terkait dengan penjualan atau pendapatan perusahaan, kemudian beban-beban yang dikeluarkan, kemudian juga ada kaitannya dengan aset lancar selain kas dan liabilitas jangka pendek. Setelah aktivitas operasi, maka aktivitas berikutnya adalah aktivitas investasi. Ini adalah aktivitas yang terjadi perubahan dalam aset tidak lancar perusahaan. Jadi kalau ada pembelian aset tetap atau penjualan aset tetap, maka dia masuk dalam aktivitas investasi. Dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Nah, ini adalah perubahan dalam utang jangka panjang. Jadi kalau perusahaan berutang ke bank, ada uang masuk ke perusahaan, maka itu akan menjadi sumber penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Sebaliknya, kalau perusahaan membayar utang banknya, maka itu akan menjadi penggunaan arus kas perusahaan dari aktivitas pendanaan. Kemudian terkait dengan ekuitas, penerbitan saham atau pembelian kembali saham, dan pembayaran dividen tunai. Berikut ini adalah contoh dari laporan arus kas. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada dimulai dengan, ini adalah laporan arus kas tadi dibagi menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini bisa disusun dengan metode langsung atau indirect dan metode tidak langsung. Nah, di sini yang diperlihatkan adalah metode yang tidak langsung, di mana dimulai dengan laba tahun berjalan, kemudian ditambahkan dengan beban penyusutan. Kenapa? Karena penyusutan itu mengurangi laba tahun berjalan, tapi tidak ada uang kas yang keluar. Kemudian disesuaikan dengan apa yang penurunan maupun kenaikan yang ada di aset lancar selain kas dan liabilitas jangka pendek. Nah, kemudian kita dapat di sini arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Jika ini hasilnya positif, maka namanya arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Kalau hasilnya negatif, maka itu adalah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi. Setelah aktivitas operasi, kemudian ada aktivitas investasi. Ini berasal dari perolehan dan penjualan aset tidak lancar. Contoh di sini yang ada hanya penjualan aset tetap sebesar 104. Oke. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan ini berasal dari penurunan dalam utang jangka panjang maupun penambahan utang jangka panjang. Kemudian ada pengeluaran saham biasa atau pembelian kembali saham biasa dan pembayaran dividen. Dapat arus kas yang digunakan atau yang diperoleh dari pendanaan. Kemudian kita jumlahkan ketiga ini dari arus kas operasi ditambah investasi ditambah pendanaan, kita dapat kenaikan atau penurunan dalam kas ya. Kemudian tambahkan dengan kas awal tahun, maka kita akan dapatkan kas akhir tahun. Berikutnya kita masuk ke laporan keuangan terstandarisasi. Laporan keuangan ini diperlukan apabila kita ingin melakukan yang disebut dengan istilah analisis atas laporan keuangan. Yang pertama, ini adalah Common Size Statement of Financial Position. Jadi, kita menghitung seluruh akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan sebagai persentase dari total aset. Jadi misalnya kalau ada kas di perusahaan, katakanlah dia 100 miliar, kemudian total aset yang ada itu misalnya 1 triliun, maka kas ini dibandingkan dengan total aset adalah sekitar 10%-nya. Nah, lakukan hal yang sama untuk akun-akun lain yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Jadi, akun-akun yang ada di aset lancar, di aset tidak lancar, kemudian liabilitas jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas. Yang berikut adalah Common Size Income Statement.
Nah, di common size income statement ini kita menghitung seluruh bagian dari laporan laba rugi sebagai persentase dari total penjualan. Katakanlah beban pokok penjualan atau cost of goods sold sebuah perusahaan itu adalah 50 M. Adapun penjualannya perusahaan tersebut misalnya penjualan neto atau penjualan bersihnya 100 M. Nah, maka beban pokok penjualan ini adalah dibandingkan dengan penjualan adalah 50%. Apakah ini baik atau buruk? Tentu harus kita bandingkan dengan angka beban pokok penjualan dibagi dengan penjualan dari tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan perusahaan lain yang model bisnisnya sama. Ya, lakukan juga untuk beban operasi, kemudian laba operasi, beban bunga, beban penyusutan, dan laba tahun berjalan dibagi dengan penjualan. Nah, laporan keuangan terstandarisasi ini memudahkan untuk melakukan perbandingan informasi keuangan, khususnya saat perusahaan mengalami pertumbuhan. Nah, juga bermanfaat untuk membandingkan perusahaan yang ukurannya berbeda, khususnya dalam industri yang sama. Jadi kalau kita ingin melakukan analisis atas laporan keuangan sebuah perusahaan, apakah hasil yang diperoleh, apakah kondisi laporan posisi keuangannya lebih baik atau lebih buruk, maka kita bisa bandingkan dengan hasil yang dicapai dari tahun-tahun sebelumnya dan juga kita bandingkan dengan perusahaan lain yang tadi yang saya katakan model bisnisnya sama atau berada dalam industri yang sama. Oke, sekarang kita berlanjut ke analisis rasio. Rasio adalah berarti kita membandingkan satu angka dibandingkan dengan angka yang lain. Nah, jadi rasio memungkinkan perbandingan dilakukan antar waktu atau antar perusahaan. Jadi ketika kita ingin mengetahui kinerja suatu perusahaan saat ini, maka kita bisa bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan rasio-rasio yang dihitung. Nanti kita akan lihat apa saja rasio-rasio yang ada dalam kelompok rasio keuangan. Kemudian dengan rasio kita juga bisa membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain yang model bisnisnya sama. Nah, kemudian saat kita melihat setiap rasio, tanyakan kepada diri Anda, apa rasio yang coba diukur? Anda mengukur apa? Apakah likuiditas, apakah solvabilitas, apakah profitabilitas? Nah, rasio digunakan di internal maupun di eksternal perusahaan. Jadi manajemen di dalam perusahaan atau pihak internal perusahaan menggunakan rasio, menghitung rasio, kemudian menganalisis rasio yang ada dan mengambil keputusan berdasarkan rasio tersebut. Adapun pihak-pihak di luar perusahaan, misalnya pemegang saham atau investor, itu akan melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang ada dan berdasarkan atas rasio-rasio keuangan yang ada. Apa sajakah kelompok rasio keuangan yang ada yang dapat kita gunakan dalam menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan? Jadi mudahnya ada kelompok rasio yang disebut dengan istilah kelompok rasio likuiditas. Nah, di likuiditas ini kita akan melihat bagaimana kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Apa saja rasio-rasionya akan dibahas di slide-slide berikutnya. Kemudian juga di solvabilitas memperlihatkan kemampuan perusahaan melunasi utang jangka panjangnya. Yang berikutnya, kelompok rasio keuangan berikutnya ini adalah terkait dengan pengelolaan aset. Bagaimana perusahaan menggunakan aset yang ada untuk memperoleh pendapatan. Seberapa efisien perusahaan menggunakan aset yang ada, misalnya persediaan atau piutang. Kemudian profitabilitas di sini berisikan rasio-rasio yang memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit ataupun laba. Nah, salah satu tujuan perusahaan adalah menghasilkan laba pasti. Nah, kemudian di nilai pasar di sini ada rasio-rasio yang berkaitan dengan harga pasar perusahaan, earning per share, kemudian laba per saham atau earning per share, kemudian dividen per saham dan sebagainya. Nah, ini adalah 5 kelompok rasio keuangan yang dapat kita gunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan
melihat bagaimana kinerja perusahaan di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana kinerja perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis atau sama bisnis modelnya, ya, dan juga melihat resiko perusahaan yang kita analisis apakah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Baik, sekarang kita masuk ke rasio likuiditas. Jadi likuiditas tadi adalah memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya atau segala macam kewajiban atau utang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun setelah tanggal neraca dengan aset lancar yang dimiliki. Rasio likuiditas pertama yang kita akan bahas adalah rasio lancar atau current ratio. Nah, formulanya yang digunakan untuk menghitung rasio lancar adalah rasio lancar itu adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Dari laporan posisi keuangan yang sudah saya bahas di slide-slide sebelumnya, maka saya tampilkan kembali aset lancar tahun 2015 itu adalah 2.256 ya. Sedangkan liabilitas jangka pendeknya itu adalah 1.995. Maka rasio lancar untuk perusahaan ini itu adalah 2.256 dibagi dengan 1.995. Kita dapatkan 1,13 kali. Pada umumnya, current ratio itu harus di atas 1. Nah, jadi apabila current ratio di atas 1, besar kemungkinan perusahaan bisa melunasi liabilitas jangka pendeknya dengan cukup baik tanpa ada permasalahan. Akan tetapi jika angka current ratio-nya ini tinggi sekali, katakanlah misalnya pada umumnya kalau current ratio di atas 3, maka perusahaan dari sisi likuiditasnya memang baik, dalam artian mampu melunasi segala liabilitas jangka pendek yang dimiliki tanpa ada permasalahan. Tapi dalam hal ini perusahaan terlalu memiliki aset lancar yang luar biasa besar. Padahal kalau kita lihat komposisi aset lancar itu adalah kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Aset-aset lancar tersebut itu tidak memberikan atau kalaupun memberikan imbal hasil atau return ke perusahaan itu sangat kecil. Katakanlah perusahaan punya uang kas yang banyak, tapi uang kasnya kemudian ditaruh di giro. Giro tentu saja hanya memberikan imbal hasil yang kecil, sangat kecil. Kemudian perusahaan punya piutang yang besar, itu juga bisa menimbulkan kesulitan kalau perusahaan tidak bisa menagihnya. Perusahaan punya persediaan yang banyak itu bagus, karena bisa memenuhi kebutuhan atau permintaan pelanggan dengan cepat ketika ada permintaan. Tapi di sisi lain, kepemilikan persediaan yang banyak itu membutuhkan ruang untuk penyimpanan, sehingga biaya pemeliharaannya atau carrying cost-nya juga sangat tinggi. Biaya dibayar di muka, biasanya kalau perusahaan katakanlah perusahaan menyewa bangunan, bayar di awal untuk masa sewa 1 tahun. Nah, biaya tersebut tidak bisa ditarik kembali. Maka dari itu, perusahaan harus punya cukup aset lancar untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, tapi tidak memiliki aset lancar yang berlebihan. Berikutnya adalah rasio likuiditas kedua, yaitu yang disebut dengan istilah rasio cepat atau quick ratio. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang rasio lancar, sekarang adalah rasio cepat. Rasio cepat ini adalah secara formula aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Dalam rasio lancar atau current asset yang sebelumnya, itu kita membagi total aset lancar dibagi dengan total liabilitas jangka pendek. Namun demikian, kelemahan dari rasio lancar adalah tidak semua aset
lancar itu dengan mudah dapat dirubah menjadi kas. Contohnya di sini adalah persediaan. Perusahaan mungkin perlu waktu untuk dapat membuat persediaan yang ada itu dapat terjual dan memperoleh kembali kasnya. Oleh karena itu, rasio lancar tidak bisa menjadi indikator yang baik terkait dengan kondisi likuiditas perusahaan. Nah, di rasio cepat kali ini, hanya aset-aset lancar yang dapat dengan mudah dan cepat dirubah menjadi uang kas yang dimasukkan sebagai pembilangnya. Makanya di sisi pembilang di sini, aset lancarnya dikurangi persediaan dan juga sebetulnya dikurangi dengan biaya dibayar di muka atau prepaid expense jika ada. Nah, atau ada yang buat formulanya adalah kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek, ya, jangka pendek ditambah dengan piutang usaha atau account receivable. Nah, ini sama saja. Jadi pembilangnya bisa dua seperti ini. Dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, dari laporan posisi keuangan di slide sebelumnya kita dapatkan bahwa aset lancar tahun 2015-nya 2.256, kemudian persediaan 2015, oke, itu 301, dan liabilitas jangka pendeknya adalah 1.995. Maka rasio cepat perusahaan ini adalah 2.256 dikurangi 301 dibagi dengan 1.995 atau satu kalinya. Nah, seperti dengan rasio lancar, rasio cepat itu lebih baik rasio cepatnya atau quick rasionya ini memang harus di atas 1, menandakan bahwa likuiditas perusahaannya terjaga. Nah, kadangkala ada perusahaan yang rasio lancarnya tinggi, tapi kemudian rasio cepatnya itu turun jauh dibandingkan rasio lancarnya. Hal ini terjadi karena perusahaan terlalu banyak menyimpan persediaan atau persediaan perusahaan tidak terjual dengan seperti yang diharapkan. Nah, mengenai apakah persediaannya itu laku di pasaran, terjual dengan cepat atau tidaknya, itu nanti kita perlu rasio lainnya. Rasio likuiditas ketiga adalah rasio kas atau cash ratio. Formulanya adalah rasio kas sama dengan kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Untuk contoh di sini, kas dan setara kas tahun 2015 adalah 696. Adapun liabilitas jangka pendek adalah 1995. Maka rasio kas di tahun 2015 itu adalah 696 dibagi dengan 1995 atau 0,35 kali. Hal ini berarti kas yang ada hanya mampu menutupi 0,35 kali dari liabilitas jangka pendek. Pada umumnya, rasio kas perusahaan itu memang di bawah 1. Hal ini karena perusahaan hanya memegang jumlah kas dan setara kas dalam jumlah yang cukup saja untuk memenuhi kebutuhan kas operasional perusahaan. Hal ini karena imbal hasil dari kas dan setara kas umumnya kecil. Apabila rasio kas di atas 1 kali, berarti jumlah kas perusahaan sangat luar biasa besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya. Secara likuiditas mungkin aman, karena uang yang ada, kas yang ada, mampu memenuhi utang jangka pendeknya. Namun demikian, yang harus diingat, apabila rasio kas di atas 1, maka berarti perusahaan tidak menggunakan asetnya
tidak menggunakan sumber dayanya pada penggunaan yang terbaik. Karena tadi kas tidak memberikan imbal hasil yang tinggi. Umumnya rasio kas akan meningkat jika negara tempat perusahaan beroperasi itu mengalami krisis ekonomi. Perusahaan cenderung tidak berani menginvestasikan uang kasnya dalam berinvestasi, misalnya meningkatkan kapasitas pabrik misalnya. Tidak mengherankan selama kondisi perekonomian kurang baik, maka rasio kas perusahaan akan meningkat. Jadi apabila rasio kas di atas 1, perusahaan harus segera memikirkan kelebihan uang kasnya akan diinvestasikan di mana. Rasio likuiditas yang keempat adalah modal kerja neto terhadap total aset atau rasio net working capital to total aset. Formulanya adalah modal kerja neto dibagi dengan total aset. Nah, dari laporan keuangan yang ada kita dapatkan modal kerja neto di tahun 2015 adalah 2.256 dikurangi 1.995 atau 261, sedangkan total asetnya adalah 5.394. Oleh karena itu, modal kerja neto terhadap total aset adalah sebesar 261 dibagi dengan 5.394, kita dapatkan 0,05 atau 5%. Jadi modal kerja neto perusahaan adalah 5% dibandingkan dengan total asetnya. Rasio modal kerja neto terhadap total aset yang tinggi itu memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dagangnya. Nah, kemudian melunasi utang dagangnya tepat waktu. Supplier atau pemasok ingin sekali bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dapat membayar utang dagangnya tepat waktu. Kenapa rasio modal kerja neto terhadap total aset bisa tinggi? Ini mungkin disebabkan karena perusahaan merealisasikan penjualannya lebih cepat daripada pembayaran utang dagangnya. Jadi uang yang masuk lebih dahulu dibandingkan nanti uang keluarnya. Namun rasio yang tinggi juga memperlihatkan ketidakmampuan perusahaan mengoptimalkan saldo kas yang dimiliki. Ingat, modal kerja neto itu adalah aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Aset lancar itu adalah aset-aset yang memberikan imbal hasil yang kecil. Jadi kayak kas, piutang usaha, persediaan, nah, itu memberikan imbal hasil yang kecil dibandingkan berinvestasi ke aset non-lancar. Jadi terlalu tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan mampu melunasi segala macam utang dagangnya, tapi di sisi lain kalau rasio ini terlalu tinggi berarti memperlihatkan juga ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola aset lancar yang dimiliki. Rasio likuiditas kelima adalah ukuran interval atau interval measure. Nah, ini formulanya adalah aset lancar dibagi dengan biaya operasi harian. Nah, kita lihat aset lancar 2015 adalah 2.256 dalam laporan keuangan. Kemudian biaya operasi harian adalah 2006 ditambah 1.740 dibagi dengan 365. Satu tahun adalah 365 hari. Maka ukuran interval ini adalah 2.256 dibagi dengan 2006 plus 1.740 bagi 365, kita dapatkan 219,8 hari. Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan berapa hari aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan dapat menutupi biaya operasi harian tanpa harus perusahaan mengakses aset tidak lancar. Atau jadinya berapa lama perusahaan dapat beroperasi dengan aset lancar yang dimiliki. Semakin tinggi ukuran interval harusnya semakin baik. Nah, kalau contoh di sini perusahaan ini hampir kalau dibilang ini hampir setahun juga ya, 219,8 hari. Nah, tapi tetap kalau ukuran interval ini terlalu tinggi juga aman, di satu sisi aman karena mampu menutupi biaya operasi harian tanpa harus meminjam, tanpa harus menggunakan aset tidak lancar.
Tapi kalau terlalu tinggi ini angkanya, terjadi karena aset lancar yang terlalu tinggi. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, aset lancar adalah aset-aset yang tidak memberikan imbal hasil yang tinggi. Jadi terlalu tinggi juga, ini berarti memperlihatkan kemampuan perusahaan menggunakan aset lancarnya juga tidak baik. Berikutnya kita masuk ke rasio-rasio solvabilitas. Jadi tadi kita masuk ke sebelumnya sudah dijelaskan tentang rasio likuiditas, kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Maka di rasio solvabilitas sebetulnya kita akan melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka panjangnya. Yang pertama adalah rasio total utang terhadap total aset. Formulanya adalah rasio total utang terhadap total aset adalah total utang dibagi dengan total aset, atau kita buat total aset dikurangi total ekuitas. Jadi ingat kembali ke persamaan akuntansi, aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi kita bisa buat liabilitas adalah aset kurang ekuitas. Nah, jadi makanya di sini formulanya total aset dikurang total ekuitas dibagi total aset. Nah, kemudian total aset tahun 2015 itu adalah 5.394, adapun total ekuitas 2015 itu 2.556. Hal ini berarti rasio total utang terhadap total aset perusahaan itu adalah 5.394 dikurangi 2.556 dibagi dengan 5.394 atau 52,61%. Hal ini berarti total aset yang ada 52,61%-nya didanai oleh utang. Sisanya 47, sekian itu didanai oleh ekuitas. Jadi mudahnya bagi perusahaan itu, aset ini adalah sebetulnya investasi. Jadi perusahaan berinvestasi dalam bentuk aset, berharap akan dapat imbal hasil. Imbal hasilnya nanti akan diberikan ke liabilitas, ke kreditur, dan ke ekuitas, ke pemegang saham. Nah, umumnya perusahaan dianggap aman jika kondisi rasio total utangnya dibandingkan total aset itu di bawah 50%. Kalau sudah di atas 60%, rasio total utang terhadap total aset itu sudah memberikan semacam early warning bagi perusahaan, karena kalau utang relatif tinggi, apalagi utangnya didominasi oleh utang-utang yang harus membayar bunga, maka perusahaan dapat mengalami kesulitan nanti ketika harus membayar bunga. Rasio solvabilitas kedua adalah rasio total utang terhadap ekuitas. Formulanya adalah total aset kurangi total ekuitas, itu berarti liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Tahun 2015 total aset 5.394, total ekuitas 2.556. Maka rasio total utang terhadap ekuitasnya adalah 5.394 dikurangi 2.556 dibagi dengan 2.556 atau 1,11 kali. Jadi perbandingan antara utang terhadap ekuitas ini hampir sama, 50% dibandingkan dengan total aset. Jadi 1,11 kali. Rasio solvabilitas yang ketiga, ini adalah pengganda ekuitas atau equity multiplier. Formulanya adalah total aset dibagi dengan total ekuitas. Nah, total aset 2015 5.394, sedangkan total ekuitasnya adalah 2.556. Oleh karena itu, pengganda ekuitasnya adalah 5.394 dibagi dengan 2.556 adalah 2,11 kali. Jadi total aset dibagi dengan total ekuitas adalah 2,11 kali. Nah, angka pengganda ekuitas ini akan menentukan nanti berapa imbal hasil ekuitas perusahaan atau return on equity dengan menghitung dengan cara Dupont analysis. Rasio solvabilitas yang keempat adalah rasio utang jangka panjang. Adapun formulanya adalah utang jangka panjang dibagi dengan utang jangka panjang plus total ekuitas. Dari laporan keuangan yang ada,
diketahui total utang jangka panjang adalah di 2015 843, adapun total ekuitas di 2015 adalah 2.556. Maka rasio utang jangka panjangnya ini adalah 843 dibagi 843 ditambah 2.566 atau sama dengan 24,8%. Kemudian kita beralih ke rasio coverage. Yang pertama adalah time interest earn atau rasio kelipatan bunga. Formulanya adalah earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Jadi berapa kali EBIT ini mampu memenuhi beban bunga yang ada. Semakin tinggi rasio time interest earn, berarti beban bunganya dapat dibayarkan dengan mudah ketika jatuh tempo, dan perusahaan akan memperoleh laba yang mencukupi. Karena setelah EBIT dikurangi beban bunga, maka perusahaan memiliki earning before tax dikurangi tax, maka akan dapat earning after tax. Kemudian juga semakin tinggi rasio ini, maka besar kemungkinan perusahaan dapat melakukan rollover atau memperpanjang hutang ketika jatuh tempo. Jadi tidak harus membayar tunai, tapi bisa diperpanjang perjanjiannya, karena secara nggak langsung perusahaan dapat terus memenuhi kewajiban pembayaran bunganya. Nah, dari laporan keuangan yang ada di slide ini, earning before interest and tax 2015 adalah 1.138, adapun beban bunga adalah 7 kali. Maka time interest earn-nya itu adalah 1.138 dibagi dengan 7, kita dapatkan 162,57 kali. Maksudnya di sini adalah EBIT-nya mampu memenuhi sampai 162,57 kali bunga yang ada. Ini sangat tinggi sekali, yang menentukan bahwa perusahaan dapat membayar bunganya dengan sangat mudah saat jatuh tempo, dan kemudian laba yang akan diperoleh juga tinggi karena rasio time interest earn-nya juga tinggi. Rasio coverage yang kedua adalah cash coverage. Jadi di sini kalau time interest earn kita hanya melihat dari sisi EBIT, tapi kalau cash coverage di sini kita ingin melihat berapa jumlah kas yang ada, apakah mampu memenuhi beban bunga yang ada. Makanya formulanya adalah sebagai pembilang EBIT ditambah penyusutan. Penyusutan di sini adalah dia merupakan non-cash expense, ya. Non-cash expense maksudnya adalah penyusutan memang mengurangi laba, tapi tidak ada uang kas yang keluar di penyusutan. Dia hanya merupakan alokasi sistematis harga perolehan aset tetap selama berapa periode, dibagi dengan beban bunga. Nah, kita peroleh data EBIT 2015 adalah 1.138, beban bunganya 7, dan beban penyusutan di 2015 adalah 116. Maka cash coverage perusahaan ini adalah 1.138 ditambah 116 dibagi dengan 7, itu cash yang ada mampu memenuhi sebanyak 179,14 kali. Ini angkanya sangat luar biasa tinggi, sehingga perusahaan dapat membayar bunga saat jatuh tempo, dan karena rasio ini sangat tinggi, maka kemungkinan perusahaan untuk memperpanjang atau roll over dari utang yang dimiliki terhadap kreditur juga sangat tinggi. Berikutnya kita masuk ke rasio-rasio persediaan. Nah, di sini pertama adalah kita mengukur perputaran persediaan atau inventory turnover. Inventory turnover. Satu kali putaran persediaan adalah perusahaan membeli kemudian menjual. Nah, formula yang dipakai adalah perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan atau cost of goods sold dibagi dengan persediaan. Nah, dari soal kita peroleh dari slide sebelumnya,
Beban pokok penjualan tahun 2015 adalah 2006, adapun persediaan tahun 2015 adalah 301. Maka perputaran persediaannya adalah 2006 dibagi dengan 301 atau 6,66 kali. Nah, jadi dalam setahun itu rata-rata terjadi perputaran persediaan 6,66 kali. Nah, ini berarti eh, ketika dibeli kemudian dijual itu satu putaran 6,66 kali. Nah, umumnya persediaan yang perputarannya tinggi itu margin labanya umumnya rendah. Sebaliknya, persediaan-persediaan yang perputarannya rendah itu margin labanya umumnya tinggi. Rasio persediaan berikutnya adalah jumlah hari persediaan. Kalau tadi kita di slide sebelumnya sudah menghitung perputaran persediaan, berapa kali secara rata-rata dalam setahun persediaan berputar, maka rasio ini menghitung sebetulnya berapa hari yang dibutuhkan sejak persediaan itu sampai di perusahaan, sampai nanti terjual, berapa waktu yang diperlukan untuk menjualnya secara rata-rata. Formulanya adalah jumlah hari persediaan sama dengan 365, setahun kita asumsikan 365 hari, kita bagi dengan perputaran persediaan yang sudah kita peroleh di perhitungan sebelumnya. Nah, disajikan kembali bahwa perputaran persediaan di 2015 perusahaan ini adalah 66,66 kali. Maka jumlah hari persediaannya adalah 365 dibagi dengan 6,66 kali, maka kita dapatkan 55 hari. Jadi secara rata-rata diperlukan waktu 55 hari sejak persediaan sampai dibeli dari pemasok dan sampai di perusahaan, atau saat persediaan tersebut selesai diproduksi sampai terjual itu diperlukan waktu selama 55 hari. Apakah ini baik atau buruk? Harus dilihat juga ini perusahaannya bergerak di bidang industri apa. Rata-rata perusahaan yang sama dalam industri yang sama dengan perusahaan, berapa jumlah hari persediaannya. Setelah persediaan, aset lancar lainnya yang harus dikelola secara hati-hati oleh perusahaan adalah piutang usaha. Piutang usaha ini berasal dari transaksi penjualan barang atau jasa perusahaan ke pelanggan secara tidak tunai. Nah, piutang usaha ini harus ditagih agar kemudian menjadi uang kas yang akan dijadikan sebagai modal kerja perusahaan kembali. Nah, rasio pertama terkait dengan pengelolaan piutang usaha, ada yang disebut dengan istilah perputaran piutang usaha. Berapa kali dalam satu tahun piutang usaha itu terjadi dan kemudian dapat ditagih, dapat dikonversi menjadi uang kas. Nah, ini formulanya adalah, pertama, perputaran piutang usaha itu sama dengan pendapatan. Agak lebih bagus lagi kalau ini pendapatannya berasal dari penjualan secara kredit. Nah, kalau ada informasi yang membagi penjualan tunai dan penjualan kredit, kita gunakan penjualan kredit. Kalau tidak ada informasinya, kita asumsikan seluruh penjualan perusahaan itu terjadi secara kredit, dijual dengan tidak tunai dulu pertama kali. Jadi pendapatan dibagi dengan saldo piutang usaha. Nah, dari slide sebelumnya di laporan laba rugi kita lihat penjualan tahun 2015 atau pendapatannya adalah 5.000. Adapun piutang usaha di tahun 2015 adalah 956. Maka perputaran piutang usahanya adalah 5.000 dibagi dengan 956 itu sama dengan 5,23 kali. Jadi secara rata-rata dalam tahun 2015 piutang ini berputar selama 5,23 kali. Jadi dijual kemudian ditagih sebanyak 5,23 kali. Terkadang perusahaan memerlukan informasi berapa lama piutang itu dapat ditagih. Jadi di slide sebelumnya kita sudah melihat ada formula yang disebut dengan perputaran piutang usaha.
Namun biasanya perusahaan lebih ingin memperoleh informasi berapa lama waktu yang diperlukan untuk piutang tersebut dapat ditagih. Karena semakin lama waktu yang diperlukan agar piutang dapat tertagih, semakin besar perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk bad debt expense atau ada piutang yang tidak dapat tertagih. Oleh karena itu, selain perputaran piutang usaha, juga ada rasio lain yang dipakai, namanya adalah jumlah hari piutang usaha. Berapa lama atau berapa hari waktu yang diperlukan sejak perusahaan menjual barang dan jasa secara kredit sampai dengan dapat menagihnya dari pelanggan. Nah, formulanya adalah jumlah hari piutang usaha sama dengan 365, karena setahun ada 365 hari, dibagi dengan perputaran piutang usaha. Kita sudah mencari di slide sebelumnya bahwa perputaran piutang usaha perusahaan ini adalah di tahun 2015 adalah 5,23 kali. Oleh karena itu, jumlah hari piutang usahanya adalah 365 dibagi dengan 5,23, maka didapat 69,79 hari. Apakah ini sudah bagus rasionya? Kita bandingkan dengan berapa term of payment atau berapa lama biasanya perusahaan memberikan kepada pelanggannya waktu untuk membayar piutangnya. Katakanlah perusahaan misalnya memberikan waktu N60, dalam artian sejak invoice diterima oleh pelanggan 60 hari kemudian harus dibayarkan. Nah, kalau rasionya 69,79 ini lebih tinggi daripada 60 hari, maka manajemen pengelolaan atau penagihan piutang usahanya tidak bagus. Karena di atas kebijakan piutang usaha yang diperbolehkan oleh perusahaan selama 60 hari. Berikutnya kita masuk ke rasio perputaran total aset. Jadi berapakah total aset yang dimiliki dapat menghasilkan pendapatan atau penjualan perusahaan. Seberapa baik perusahaan menggunakan aset yang ada untuk menghasilkan penjualan. Nah, jadi kita dapat namanya perputaran total aset. Formulanya adalah perputaran total aset sama dengan pendapatan atau penjualan dibagi dengan total aset. Nah, kemudian di laporan laba rugi sebelumnya, pendapatan 2015 adalah 5.000, adapun total aset 2015 adalah 5.394. Perputaran total asetnya adalah 5.000 dibagi 5.394 atau 0,93. Jadi cara membacanya adalah satu total aset itu hanya menghasilkan 0,93 pendapatan. Biasanya yang baik adalah setiap katakanlah Rp1.000 total aset itu menghasilkan di atas 1.000 pendapatan, katakanlah menghasilkan 1.500. Nah, ini berarti rasio perputaran total asetnya 1,5 kali di atas 1. Nah, ini perputaran total asetnya di bawah 1. Harus dibandingkan dengan perputaran total aset di tahun sebelumnya, 2014, 2013, atau dibandingkan dengan perusahaan lain yang bisnis modelnya sama. Berapa rata-rata dalam industri yang sama perputaran total asetnya. Kalau rata-rata industrinya itu di atas 0,93, berarti perusahaan memiliki masalah dalam pengelolaan asetnya. Apakah total asetnya sangat banyak tapi tidak menghasilkan pendapatan? Nah, ya. Atau total aset yang dimiliki ternyata tidak efektif, tidak semuanya bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Kita berlanjut ke rasio perputaran aset tetap. Kalau sebelumnya kita menghitung rasio perputaran total aset, maka dalam rasio kali ini kita hanya mengukur perputaran aset tetap. Seberapa jauh aset tetap ini dapat menghasilkan pendapatan. Sebagaimana yang kita ketahui, aset tetap dibeli bukan untuk dijual kembali, tapi aset tetap digunakan untuk kegiatan operasi ataupun kegiatan yang akan memperoleh pendapatan. Nah, formula yang ada itu adalah pendapatan dibagi dengan total aset. Seberapa jauh aset tetap ini dapat menghasilkan pendapatan, aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian kita lihat datanya pendapatan tahun 2015 adalah 5.000, adapun aset tetapnya adalah 3.138. Maka kita dapat perputaran total aset itu adalah 5.000 dibagi dengan 3.138 atau 1,59 kali. Jadi setiap 1 rupiah
Rp1 total aset ini akan menghasilkan pendapatan sebanyak 1,59 kali. Nah, angka ini besar atau tidaknya akan harus kita bandingkan dengan angka di tahun 2014, 2013, 2012 di perusahaan yang sama, dan juga kita bandingkan dengan angka rata-rata perusahaan dalam industri yang sama, yang memiliki bisnis model yang sama. Jika angkanya ini tinggi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, perusahaan dapat mendayagunakan aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan, sehingga rasio perputaran aset tetapnya lebih tinggi daripada rata-rata dalam industri yang sama. Namun demikian, angka yang terlalu tinggi dari angka rata-rata industri mungkin akan memperlihatkan apa yang kita namakan under investment. Jadi di sini perusahaan kurang berinvestasi pada aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ini juga harus dilihat karena under investment tidak bagus apabila misalnya alat-alat ataupun mesin-mesin yang ada itu mesin-mesin yang sudah lama dimiliki, maka tentu saja efisiensi, akurasi dari mesin pun juga menjadi semakin rendah. Jadi nilai yang tinggi itu bagus karena memperlihatkan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dari total aset tetap yang ada, ya. Tapi nilai yang terlalu tinggi mungkin memperlihatkan bahwa perusahaan under investment. Perusahaan harus meningkatkan kapasitasnya, mengganti mesin-mesin yang lama dengan mesin yang baru, yang lebih akurat dan juga lebih efisien. Sekarang kita beralih ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas memperlihatkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Rasio yang pertama adalah rasio margin laba tahun berjalan neto. Rumus yang digunakan adalah margin laba sama dengan laba tahun berjalan dibagi dengan pendapatan. Berapa dari pendapatan ini yang akan menghasilkan laba tahun berjalan? Hal ini memperlihatkan efisiensi dari perusahaan. Jika margin laba netonya tinggi, berarti perusahaan berhasil melakukan efisiensi dalam kegiatannya yang menghasilkan laba tahun berjalan yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat laba tahun berjalannya adalah di 2015 adalah 689, adapun pendapatannya adalah 5.000. Jadi margin laba neto perusahaan adalah 689 dibagi dengan 5.000 atau 13,78%. Jadi dari total pendapatan yang ada 5.000 ini akan menghasilkan laba sebesar 13,78. Apakah nilai ini tinggi atau rendah? Tergantung dari industrinya. Jadi pertama kita harus bandingkan angka ini dengan angka di tahun 2014, di tahun 2013. Itu yang pertama. Kedua juga jangan lupa kita bandingkan dengan margin laba neto yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama dengan perusahaan. Atau yang bisnis modelnya sama dengan bisnis model perusahaan. Baru kita bisa lakukan perbandingan. Jadi margin laba neto di sini memperlihatkan efisien atau tidak perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Kalau perusahaan efisien, maka dari pendapatan yang ada, yang menjadi laba tahun berjalan itu akan tinggi. Rasio profitabilitas yang kedua adalah imbal hasil aset atau return on asset atau ROA. Formula yang digunakan adalah laba tahun berjalan dibagi dengan total aset yang dimiliki. Laba tahun berjalan di tahun 2015 adalah 689, adapun total asetnya adalah 5.394. Maka imbal hasil atas asetnya adalah 689 dibagi 5.394 sama dengan 12,77%. Sekali lagi, apakah angka ini baik atau buruk? Kita bisa membandingkannya dengan angka imbal hasil atau aset di tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan imbal hasil atas aset dari perusahaan yang memiliki bisnis model yang sama dengan perusahaan atau dalam industri yang sama. Nah, bagaimana meningkatkan imbal hasil aset? Maka langkah yang bisa dilakukan adalah meningkatkan laba tahun berjalan neto, yang berarti perusahaan itu melakukan efisiensi atas kegiatannya,
atau menurunkan total aset. Jadi bagaimana perusahaan dapat menggunakan aset yang ada untuk menghasilkan laba. Jadi di sini ada efisiensi dan ada juga efektivitas dari penggunaan aset. Rasio profitabilitas yang ketiga adalah imbal hasil atas ekuitas atau return on equity. Ini adalah imbal hasil untuk pemegang saham biasa atau ordinary stock di perusahaan. Formula yang digunakan adalah imbal hasil atas ekuitas atau return on equity itu adalah laba tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas biasa. Jadi dikurangi dengan ekuitas saham preference juga ada. Dari soal kita peroleh laba tahun berjalan itu ada di 2015 adalah 689, sedangkan total ekuitasnya adalah 2.556. Maka imbal hasil atas ekuitas itu adalah 689 dibagi dengan 2.556 atau 26,96. Nanti di slide-slide berikutnya akan dibahas tentang analisis DuPont yang akan mencoba melakukan breakdown atau membagi-bagi komponen-komponen dari ROI. Apa saja yang bisa meningkatkan ROI, apa yang dapat mengurangi ROI. Berikutnya kita masuk ke rasio-rasio nilai pasar atau market value. Rasio yang pertama adalah rasio harga saham terhadap laba per saham atau PE ratio, price earning ratio. Adapun formula dari rasio PE ini adalah harga saham per lembar perusahaan dibagi dengan laba per saham yang diperoleh oleh perusahaan. Harga saham tahun 2015 ini adalah 87,65 per lembar, adapun laba per saham adalah 3,61. Oleh karena itu, rasio PE perusahaan ini adalah 87,65 dibagi dengan 3,61. Maka kita peroleh 24,28 kali. Seperti biasa, kita harus membandingkan angka PE ratio ini dengan angka PE ratio di tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan rata-rata industri. Kalau PE ratio perusahaan jauh lebih tinggi daripada industri, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah potensi pertumbuhan ke depan dari harga saham perusahaan akan sangat tinggi, atau investor memiliki ekspektasi yang baik terhadap harga saham perusahaan di masa depan, atau yang kedua harga pasar saham terlalu mahal. Kita beralih ke rasio nilai pasar kedua, yaitu rasio nilai pasar terhadap nilai buku atau market to book ratio. Formulanya adalah harga saham per lembar dibagi dengan nilai buku ekuitas biasa per saham. Harga saham per lembar, kita dapatkan informasi di slide sebelumnya, adalah 87,65 per lembar. Adapun ekuitas di tahun 2015 ini 2.556, dan jumlah saham yang beredar, ini informasi baru, adalah 190,9 juta lembar saham. Maka rasio nilai pasar terhadap nilai bukunya adalah 87,65 dibagi 2556 dibagi 190,9 atau 6,55 kali. Jadi nilai pasar dari sahamnya itu 6,55 kali nilai bukunya. Berikutnya kita masuk ke identitas DuPont atau DuPont Analysis. Di sini kita ingin menguraikan apa saja komponen-komponen yang menentukan return on equity atau imbal hasil ekuitas bagi perusahaan. Return on equity itu adalah imbal hasil untuk para pemegang saham biasa. Jadi imbal hasil atas ekuitas, formula dasarnya adalah return on equity itu adalah laba tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas biasa yang ada di perusahaan. Tapi kalau hanya rumus ini saja, kita sulit untuk menentukan apa faktor-faktor yang membuat ROI itu naik atau turun. Nah, berarti dengan DuPont Identity ini, kita mencoba menguraikan apa saja yang komponen-komponen yang menyusun ROI.
Kalau kita mau kita uraikan, maka ROI itu adalah margin laba tahun berjalan dikali perputaran total aset atau total asset turnover ratio dikali dengan pengganda ekuitas atau equity multiplier. Margin laba adalah kita tahu laba tahun berjalan dibagi dengan pendapatan. Perputaran total aset kita tahu pendapatan dibagi dengan total aset. Dan kemudian pengganda ekuitas adalah total aset dibagi dengan total ekuitas. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita coret pendapatan dengan pendapatan dan total aset dengan total aset, maka kita tahu bahwa ROI sama aja, laba tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas. Tapi kalau kita bagi menjadi 3 hal ini, kita mengetahui bahwa ROI bisa meningkat kalau margin laba naik, kemudian kalau perputaran total aset naik, dan perusahaan mengambil hutang atau ada leverage dalam struktur permodalan atau capital structure-nya. Kita lihat. Jadi ROI adalah margin laba kali perputaran total aset dikali dengan pengganda ekuitas atau equity multiplier. Margin laba ukuran efisiensi kegiatan operasi perusahaan. Seberapa baik perusahaan mengendalikan biayanya. Jadi kalau perusahaan mampu mengendalikan biayanya, maka margin labanya akan naik. Kalau yang lain-lain ini tetap, maka ROI naik dengan kenaikan margin laba. Kemudian perputaran total aset, ukuran efisiensi penggunaan aset perusahaan atau efektivitas penggunaan aset perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Jadi bisa saja perusahaan pendapatannya besar, tapi total aset yang dimiliki juga besar. Nah, perusahaan yang baik adalah memiliki pendapatan yang maksimum atau optimal dengan aset yang minimal. Jadi total aset, seberapa baik perusahaan mengelola asetnya. Kalau perusahaan mampu meningkatkan pendapatan, sedangkan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan total aset, maka perputaran total asetnya akan meningkat. Kalau kita balik ke sebelumnya, margin laba kali perputaran total aset, ini sebetulnya adalah return on asset. Jadi kalau ingin meningkatkan return on asset, efisien dalam kegiatan operasi, dan mengoptimalkan penggunaan aset yang ada untuk memperoleh pendapatan. Adapun pengganda ekuitas ini adalah ukuran leverage keuangan ataupun utang yang ada di perusahaan. Kita tahu kalau total aset itu adalah total liability plus ekuitas. Kalau perusahaan tidak ada debt atau liability, maka total aset sama dengan total ekuitas. Berarti itu satu pengganda ekuitas. Karena pengganda ekuitas adalah total aset dibagi dengan total equity. Kalau tidak ada utang di perusahaan, berarti total aset sama dengan total equity, maka hasilnya satu. Jadi margin laba kali perputaran total aset kali pengganda ekuitas 1. Kalau kita misalkan total aset 100%, total liability-nya 50% sekarang, total equity-nya 50%, maka total aset dibagi dengan total equity itu adalah 2. 100% bagi 50%. Maka pengali dari ROA-nya adalah 2 kali. Jadi dengan meningkatkan financial leverage, perusahaan meningkatkan return on equity. Tapi di sisi lain, peningkatan financial leverage juga meningkatkan resiko bagi perusahaan, karena leverage biasanya akan memunculkan bunga, dan bunga harus dibayar apapun yang terjadi pada laba perusahaan. Apakah operasinya itu laba atau rugi, bunga adalah kewajiban tetap yang harus dibayar. Jadi, peningkatan ROI bisa dilakukan dengan cara efisiensi kegiatan operasi, berarti margin labanya naik. Kemudian optimalisasi penggunaan aset yang ada untuk meningkatkan pendapatan, berarti perputaran total asetnya naik. Dan perusahaan memiliki utang, maka ROI akan meningkat.
Mengapa kita harus mengevaluasi laporan keuangan atau menganalisis laporan keuangan? Pertama, untuk para pengguna internal, yaitu misalnya direksi atau pimpinan perusahaan atau manajer. Pertama digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Seberapa baik kinerja divisi-divisi yang ada, anak perusahaan atau secara perusahaan secara keseluruhan, dan akan menentukan kompensasi ke depannya. Kemudian perencanaan untuk masa depan, pedoman dalam mengestimasi arus kas di masa depan. Nah, bagi para pengguna eksternal, misalnya kreditur, laporan keuangan dievaluasi atau dianalisis untuk menentukan apakah kreditur mau memberikan pinjaman kepada perusahaan. Pemasok, laporan keuangan dari perusahaan yang akan membeli barang dari pemasok dianalisis oleh pemasok untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu membayar utangnya ke pemasok atau tidak. Pelanggan juga menganalisis laporan keuangan karena pelanggan menginginkan adanya misalnya pelayanan purna jual yang berkelanjutan ke depan. Kalau keberlanjutan perusahaan itu dipertanyakan, maka juga layanan purna jual ke depannya pun juga dipertanyakan. Pemegang saham berkaitan dengan prospek dari saham yang dimilikinya, apakah akan memiliki prospek yang baik atau yang buruk ke depannya, dapat diperoleh dengan cara mengevaluasi atau menganalisis laporan keuangan. Benchmarking. Rasio yang kita hitung terhadap laporan keuangan itu tidak membantu dengan sendirinya, tapi harus dibandingkan dengan sesuatu. Jadi misalnya tadi perputaran persediaannya misalnya 6 kali dalam setahun. Nah, itu tidak memberikan arti yang memadai kalau rasio tersebut hanya kita hitung 6 kali. Kita harus membandingkan dengan rasio yang sebelumnya. Nah, ini bisa kita melakukan namanya time trend analysis. Kita melihat bagaimana kinerja perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Jadi kalau sekarang tahun ini perputaran persediaan 6 kali, bagaimana perputaran persediaan setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, atau 5 tahun sebelumnya. Apakah semakin membaik atau malah semakin memburuk rasio tersebut? Nah, jadi dibandingkan dengan pencapaian rasio tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini penggunanya adalah pihak internal perusahaan, direksi, manajemen, atau juga pihak eksternal perusahaan, ya, kreditur, pemasok, pelanggan, dan juga pemegang saham. Ada juga yang disebut dengan istilah peer group analysis. Nah, di sini rasio yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis dalam industri yang sama atau yang memiliki bisnis model yang sama. Nanti kita lihat apakah rasio yang diperoleh perusahaan itu lebih baik atau malah lebih buruk dibandingkan rasio yang ada di perusahaan yang memiliki model bisnis yang sama. Itulah diperlukannya benchmarking atau sebuah tolok ukur untuk melihat apakah pencapaian perusahaan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, atau juga lebih baik dari perusahaan yang memiliki bisnis model yang sama. Adapun permasalahan yang ada adalah yang pertama, tidak ada teori dasarnya sehingga tidak diketahui rasio mana yang paling relevan untuk perusahaan. Apakah likuiditas, profitabilitas, solvabilitas. Yang terbaik adalah kita harus menghitung dan menginterpretasikan rasio dari kelompok-kelompok tersebut secara menyeluruh. Jadi kita akan melihat hubungan antara likuiditas perusahaan, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Kita melihatnya secara keseluruhan. Nah, kemudian benchmarking sulit dilakukan untuk perusahaan yang terdiversifikasi. Let's say kita sedang menganalisis laporan keuangan PT Astra Internasional misalnya. Nah, apa yang akan kita jadikan tolok ukur? Perbandingannya perusahaan apa? Karena Astra Internasional adalah perusahaan yang sangat terdiversifikasi. Ada divisi otomotif, ada divisi keuangan, ada divisi agroindustri. Nah, itu sangat sulit mencari perusahaan yang mirip dengan perusahaan Astra Internasional di Indonesia. Jadi ketika kita membandingkan Astra dengan peer group analisisnya, kita membandingkan dengan apa? Nah, kemudian
Globalisasi dan persaingan internasional membuat perbandingan menjadi lebih sulit karena adanya perbedaan dalam aturan akuntansi. Nah, ini sebetulnya sudah mulai dilakukan harmonisasi dengan banyak negara sekarang sudah mencoba mengadopsi atau menerapkan International Financial Reporting Standard atau IFRS yang akan membuat nanti aturan akuntansi yang ada di seluruh dunia ini cenderung akan menjadi seragam. Nah, kemudian juga antar perusahaan mungkin menggunakan metode akuntansi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan metode penyusutan garis lurus, ada yang menggunakan sum of the year digit, ada yang menggunakan double of declining. Atau ketika metode pencatatan persediaannya ada yang menggunakan first in first out, ada yang menggunakan average. Kemudian mungkin ada tahun fiskal yang berbeda. Ada perusahaan yang tahun fiskalnya 1 Januari sampai 31 Desember, tapi juga mungkin ada perusahaan yang menggunakan tahun fiskal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Nah, ini perbedaan tahun fiskal ini pun juga menyebabkan adanya permasalahan ketika kita ingin melakukan perbandingan. Oke, berarti telah selesai materi yang ada di bab 3 di buku pengantar keuangan perusahaan atau Fundamental Corporate Finance karangan dari Ross edisi Asia. Jangan lupa untuk mengunjungi www.penerbitsalemba.com untuk mendapatkan informasi tentang buku-buku yang baru yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4. Kemudian juga silakan kunjungi www.elearning.penerbitsalemba.com untuk mendapatkan video pembelajaran lain dan juga soal latihan pembahasan lengkap terkait dengan pengantar keuangan perusahaan atau manajemen keuangan. Dan jika Anda ingin membeli buku-buku Salemba 4 secara online, Anda bisa mengakses www.lexikabookstore.com. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.